nanya masih umurnya berapa. Umurnya tuh kalau au pair di sini tuh nggak boleh dari 18 sampai 26 tahun. Jadi kalau jalan 27 gimana tuh? 26 jalan 27 masih oke karena dia masih 26 tahun. Yang nggak boleh tuh kalau udah 27 tahun nggak boleh. Gitu. Itu mah udah ada di website. Jadi di Iya. website au pair juga ya, itu kalau dijelasin. kalian yang ke website ini nih, Aupair.com juga ya dijelasin. dijelasin gimana require-nya. Terus juga ada ya pemerintah ya untuk J1 visa, J1 visanya juga dikasih tahu kan apa-apa aja gitu ya. Iya. Jadi udah lengkap sebenarnya di situ. Mungkin karena teman-teman ini kan dalam bahasa Inggris, jadi mungkin ada miskomunikasi juga. Sebenarnya gitu. Gampang kan sekarang tuh kayak udah ditranslate translate aja langsung kan bisa. Jadi benar-benar harus dibaca dan yang paling penting harus teleponan. Sekarang tuh ini kan ada AI, Meta AI. Oh iya, masih Meta. digambar. Kita dulu kan belum 2023. Belum ada AI. Ya. Apa? Meta, AI. AI kampung banget ya kita. Sunda banget. Sunda pisan gitu ya. Jadi pastikan lagi kalian harus video call, harus meeting beberapa kali gitu ya. Harus benar-benar tahu job site-nya apa. Job site-nya. Jadi di si kontraknya itu ada job site kita dan kita tuh nanti tanda tangan kontrak ya, gitu ya. Sama situ antara kita dan host family kita. Jadi si agensi itu pentingnya kadang kan gitu ya, ada yang diiming-imingi kamu pakai visa turis aja. Aduh, jangan pakai visa turis ya. Karena visa turis itu bukan untuk kerja, tapi untuk liburan. Liburan itu pun 6 bulan ya, bolehnya ya. 6 bulan, nggak boleh lebih dari 6 bulan dan kamu juga persyaratannya beda, uangnya berapa gitu. Dan kamu nggak boleh kerja itu sebenarnya jadinya ilegal ya. Ilegal dan ya karena sekarang Trump. Iya, karena sekarang presiden kita, bukan kita ya, presiden di sini kan lagi ini ya si inilah gitu ya, si jangan disebutkan. Jadi benar-benar dia sama imigrannya lagi benar-benar tidak suka, beda yang sama yang lalu. Beda sama yang lalu. Jadi benar-benar untuk imigran kita serem juga ya. Mengurangi risk aja. Ya, mengurangi risk deportasi gitu ya. Jadi lebih baik kalian sesuai jalur au pair deh gitu ya, J1 gitu. Jadi ikutin agensi atau enggak F itu student. Jadi tergantung juga ya. Harus punya duit kalau mau visa pelajar ya berarti. Kalau visa pelajar itu beda lagi. Jadi setiap visa itu beda-beda gitu. Ya, jadi ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya di website UCIS itu semua diterangin ya. Nama-namanya gitu. Dan juga tipe-tipe. Ada B1 tuh ada visitor, ada juga bisnis. Iya, ada bisnis. Ada juga J1 tuh ada juga yang au pair, J1 dia apa kayak pertukaran. Banyak J1 juga ya. J1 tuh juga banyak. Bukan cuma au pair aja, J1 tuh ada juga tapi pekerjaan yang lain. Juga udah banyak orang Indonesia sih. Iya, di Washington khususnya. Di Washington, California, New York itu banyak orang Indonesia. Jadi gitu. kalau kalian mau cari community Indonesia itu kaliannya harus atraktif aja gitu. Even kalian tuh sebelumnya introvert ya. Aku dulu introvert banget ya. Nggak bisa maksudnya susah. Tapi karena di sini tuh kita tuh harus kalau kita nggak mulai duluan kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kayak di sini tuh belajar banyak. Aku lebih belajar banyak sih, kayak aku lebih jadi harus pribadi yang lebih better gitu. Ya, ekstrovert, harus nanya ke orang, harus berani kemana-mana sendiri. Terus harus di sini juga aku bisa baca map. Oh iya. Ya, karena sebelumnya di Indonesia aku sangat bodoh membaca maps, ya kan? Relate kan, di sini kita bisa jadi baca maps. Jadi gini gitu. Ternyata maps itu nggak sesusah itu gitu. Kan jadi punya skill membaca maps. Iya, skillnya bertambah. Skillnya bertambah, bahasa juga jadi enak gitu ya. Enak didengar. Iya, kalau bahasa Inggris kan kalau dulu masih agak gitu ya. Sekarang jadi udah. Kalau sekarang tuh alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang. Jadi gitu ya, itu poin-poin pentingnya boleh sih. Oh ya, dan kagetnya di Amerika juga banyak orang yang ngomong bahasa Inggris. Jadi pusing sendiri. Anda tidak ngomong, saya tidak ngomong. Iya, banyak orang yang bisa cuma ngomong bahasa Meksiko atau enggak Mandarin. Iya, jadi Mandarin sama Spanish ya. Iya, Spanish. Jadi kalian pede-pede aja sama bahasanya, jangan takut. Pokoknya maju tak gentar gitu ya. Kalian di sini juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi di sini karena ada banyak orang Spanish, jadi kan mereka juga ngomongnya juga sama orang Spanish. Cuman banyak orang Chinese juga ya, mereka ngomong sama orang Chinese juga. Tapi kamu di tes ini nggak sih, di tes bahasa nggak sih, apa? IELTS? Enggak. IELTS aku nggak gitu. pakai IELTS gitu.
Jadi kita nggak pakai IELTS ya? Aku Enggak, nggak ada sih. TOEFL juga nggak TOEFL, ada. apa TOEFL gitu segala macam nggak ada. Orang gitu. emang nggak ada di ini persyaratannya, yang penting bisa ngomong bahasa Inggris. Iya, yang penting bisa komunikasi sama host family-nya gitu ya. Jadi nggak usah tes ini, tes itu kan banyak tuh yang nanya, teh berapa sih gitu ya TOEFL-nya gitu, nilainya gitu. Enggak sih. Aku juga enggak ini. Jadi kita dari Kalau yang zero standar money gitu pendidikan, ya. Kalau standar pendidikan tuh lulusan SMA bisa. Yang penting bahasa Inggris. Nggak harus lulusannya satu. Nggak harus ya. Yang penting mah kalian tergantung host family-nya juga untuk apa dutinya juga ya sama anak-anaknya juga. Biasanya anak di bawah 2 tahun harus ada sertifikat khusus nggak sih? Oh, infant qualified. Ya, harus kayak ini infant qualified ya. Dia IQ. Jadi sebelum sesudah sampai di sini karena aku waktu itu COVID, jadi aku sekolahnya ini Zoom. Oh, jadi kamu Zoom dulu untuk IQ-nya ya? Zoom. Ya, Oke. Karena kamu dari agensinya. Dari agensinya, jadi dibayarin sama host family-nya ya untuk si itu. Jadi au pair weekend juga dibayarin kan sama host family-nya. Iya, jadi si pendidikannya ini ya au pair biasa aja, au pair school gitu, bukan jadi ini jadi guru nanti teh jadi dokter, bukan yang sekolah yang university. Bukan kayak kita ngambil kelas gitu lah ya, kelas per jam gitu ya. Iya, kelas bahasa gitu, kayak gitu aja, bahasa doang. Cuma seminggu itu juga 3 hari paling ya. Aku malah seminggu sekali. Seminggu sekali itu ya. Jadi bukan yang pendidikan yang beasiswa gitu, bukan. Jadi biar nggak salah paham gitu ya. Sekolah di sini sangat mahal, kita cannot afford. Iya, aduh belum ya, insya Allah ya. Insya Allah doa mah pasti ada, doa orang tua. Jadi gitu ya, sharing-sharing ngomong santai sama Septi dan juga Tiza ya. Jadi kita ini di Washington kita juga baru kenal beberapa 2 minggu ya. 2 minggu ya. Aku baru kenal dia 2 minggu, kebetulan Septi yang nge-WA aku, nge-DM. Karena aku tahu dari au pair juga, tapi dia di California. Jadi aku benar-benar dari rumah itu ke sini lumayan jauh 1 jam. Ya, kalau aku deket banget. Karena aku dia di Bellevue. Aku masih jauh-jauh gitu. Buat teman-teman kalau ke Washington jangan lupa ke Bellevue. Kalian harus ke Bellevue karena Bellevue itu aman ya. Aman, terus bersih, cakep gitu ya. Terus kayak jarang homeless gitu. Jarang homeless, dan ini tempat-tempatnya bagus kok. Di sini ada juga taman downtown Bellevue, downtown park yang terkenal, sama putih-putihnya ini. Putih melati Alibaba. Sama Maidenberg Park, ada juga Bellevue Botanical Garden gitu. Enak tuh Botanical Garden. Kalau aku harus 1 jam dulu, apalagi jalan ke sini kan jalan di Amerika highway-nya gede ya. Tapi demi kamu lah ya. Demi kamu apa demi belanja di Bellevue Square? Iya, kita suka belanja di sini ini. Di sini belakang kita langsung mall ya, enak. Dan di sini tuh mallnya lumayan yang paling gede gitu di daerah daripada daerah lainnya. Iya, dari di sini sama Seattle ya. Iya, di sini sama di Seattle. Jadi dan di sini juga banyak halal food karena di sini juga banyak orang community muslim ya di sini. Jadi di sini juga ada beberapa masjid banyak. Jadi jangan takut kalau misalnya puasa nih nggak bisa ke masjid, itu cuma alasan aja. Bisa kok, orang dekat kok, banyak masjid yang banyak di masjid sini. Ya, ada sini. Juga yang masjid di sini yang imamnya orang Indonesia. Oh gitu. Namanya Ustadz Joban. Itu di Mapset Mall. Di Redmond ya. Berapa menit? 15 menit dari sini ya? Oh iya, 15 menit dari sini. Kalau tempat teteh jauh kan? Oh iya jauh. Aku teh di bagian sana kampung gitu ya. Ya, jadi teman-teman buat yang muslim ataupun yang berhijab ya jangan takut. Jangan takut, gas aja. Iya. Gas aja, ngapain takut? Kalian jangan takut kayak ini. Nanti harus jangan menghalangi mimpimu ya. Hijab itu nggak menghalangi mimpimu kayak. Jadi reach your dream gitu ya. Tapi maksudnya intinya tuh kita aja udahlah, kita being nice aja. Kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, ya udah kita humble gitu ya, being nice aja. Tapi pasti ada orang seperti itu dimanapun itu ya. Tapi kita harus hati-hati gitu. Jangan terlalu oversharing kalau di sini. Jangan terlalu tertekan. Ya berteman sebiasa aja. Ya B aja gitu. Jadi ada batasan ya. Di sini kita belajar ada batasan biar nggak omongin, biar nggak saling ngomong-ngomong gitu ya. Gosip. Iya gitu sih ya, benar. Kita harus ada
apa ya, self boundaries. Ya, self boundaries. Anjay. Anjay, self boundaries. Ya, kayak ini teh lidahnya masih susah kalau ngomong bahasa Inggris teh. Bukan susah sih. Sebenarnya tuh karena hidup di luar negeri itu kadang-kadang kita tuh ngomong bahasa Inggris. Kalau lagi ngomong bahasa Inggris lupa ngomong bahasa Inggrisnya apa, tapi kalau lagi ngomong bahasa Indonesia kadang lupa bahasa Indonesia teh. Jadi gitu ya, terasa ya. Berasa kau udah tinggal di ini tuh kayak apa ya bahasa Indonesianya gitu. Alas ya boy, apa ya? Aja gitu kan. Tapi emang benar itu bakal ada, di ya. momen yang kayak gitu. Kalau kita lagi ngomong tiba-tiba lupa gitu, kadang kayak gitu. Namanya juga hidup di bilingual. Bukan di kita English is not our first language. Iya juga ya. Apalagi kita Sunda ya, Sunda segala macam, Betawi gitu, campur lah, ini mah campuran bahasanya. Jadi gitu aja ya, makasih udah ketemu sama Septi dan juga udah interview, udah sharing, diajakin buat video ini. Iya gitu aja deh ya. Iya gitu aja, makasih ya, semangat.